Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah melalui media ini. Kita mengucap syukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kami berharap Bapak Ibu jemaat yang masih beribadah di rumah senantiasa dalam perlindungan, pemeliharaan yang daripada Tuhan. Tetaplah setia di dalam Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan walaupun masih hanya ada di rumah, dan Tuhan pasti akan menolong kita sehingga segala sesuatunya yang terjadi saat ini bisa segera berlalu dan kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam satu persekutuan beribadah bersama-sama. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama terdapat di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, hari yang Tuhan berikan bagi kami. Di hari perhentian-Mu ini kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong kami, memberikan hikmat, kemampuan bagi kami. Roh Kudus akan menuntun kami untuk mengerti dari setiap bagian firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu juga untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu semuanya. Terpujilah nama-Mu, sepenuhnya jam pemberitaan ini kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayat yang ke-51. Saya bacakan bagi kita semuanya. Matius 24 ayat 45 sampai ayat yang ke-51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Kita akan belajar dengan tema yang sudah diberikan oleh gereja kita, Gereja Kema Injil Indonesia, yaitu kebahagiaan hamba yang setia. Kebahagiaan hamba yang setia. Ini adalah minggu kedua bulan misi yang sudah ditetapkan oleh gereja kita, Gereja Kema Injil Indonesia, untuk memberikan motivasi bagi kita, semangat bagi kita di dalam bermisi, di dalam menyampaikan berita Injil, sambil menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menantikan kedatangan Sang Raja bukan berarti kita dengan sikap acuh tak acuh, masih lama. Ataupun juga ada orang-orang lain yang sambil mulai menghitung-hitung, kapan ya, bulan berapa kira-kira tahun seperti ini, dan seterusnya. Atau banyak hal dengan memberikan tafsiran-tafsiran yang terjadi di sekitarnya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kita orang yang percaya di dalam Tuhan, di dalam menantikan kedatangan Sang Raja kita mau tetap setia kepada Tuhan kapanpun. Kita tidak tahu kapan waktunya, karena di dalam firman Tuhan pun dicatat kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan kita tidak bisa kata dekat hal itu, kita tidak bisa menentukan hari waktu yang secara real. Tetapi biarlah itu menjadi motivasi bagi kita untuk menantikan kedatangan Sang Raja kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu menantikan Sang Raja kita di dalam kesetiaan kita melayani Tuhan, melalui gereja, melalui amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kita, di dalam kesetiaan kita melakukan penginjilan. Kita melalui firman Tuhan ini kita belajar, yaitu akan memberikan pengajaran kepada kita dari perumpamaan ini, yaitu karakteristik orang hamba yang setia. Ingat, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita hamba dan Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita hamba berarti tunduk kepada setiap perintah Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan lihat bersama-sama karakteristik
setia. Yang pertama yaitu hamba yang dapat dipercaya, ayat yang ke-45a. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Jadi kita melihat di sini berbicara tentang setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang menuntut misalnya pasangannya setia. Setiap juga orang yang bekerja dituntut juga kesetiaan di dalam pekerjaan, loyalitas terhadap di mana dia bekerja, kesetiaan. Kalau seorang PNS ada istilahnya DP3, itu raportnya ada paling di atas, poin yang paling atas adalah kesetiaan, dan itu harus yang menjadi nilai yang tertinggi. Kesetiaan, Allah mau juga supaya kita setia karena Dia adalah Allah yang setia juga di dalam kehidupan kita. Amin. Kesetiaan Allah tuntut di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengasihi Dia. Kita kembali kepada topik kita bahwa karakteristik hamba yang setia yaitu hamba yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya berbicara di sini itu setia mengerjakan sekalipun itu perkara-perkara kecil. Jadi setia mengerjakan tugas-tugas pekerjaan walaupun itu dikatakan perkara yang kecil. Kira-kira apa yang kecil? Misalnya kan terkadang orang memikirkan misalnya dalam satu ibadah, satu Jumat, biasa orang menganggap satu pelayanan yang kecil, mungkin saya contohkan sebagai asar penerima tamu jemaat. Orang kadang ketika dijadwalkan diberikan, sudahlah nanti dan seterusnya. Tetapi itu sebuah pelayanan yang Tuhan juga izinkan dan Tuhan sangat menghargai itu. Mengapa saya katakan itu? Tuhan juga berkenan karena ketika kita menerima jemaat yang datang untuk beribadah, masuk dengan senyum kita, dengan pelayanan yang kita berikan, menunjukkan tempat dan seterusnya, itu akan menjadi suatu hal yang membangun jemaat untuk beribadah, dan dia akan merasakan sukacita sampai dia beribadah, sampai selesai ibadah. Tetapi ketika seorang asar, seorang penerima tamu menerima jemaat untuk datang beribadah dengan muka yang tidak berseri-seri, itu bisa mengganggu pikiran jemaat, ada apa dengan orang itu, sehingga fokus dalam ibadah pun juga sedikit terganggu. Jadi itu perkara-perkara kecil. Atau pelayanan-pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu yang terkadang orang menganggap sebagai suatu pelayanan yang biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan mau melihat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya bahwa seorang yang dapat dipercaya dalam suatu pekerjaan karena dia melakukan dengan setia perkara-perkara yang kecil. Banyak orang berhasil karena dimulai dari hal-hal yang kecil. Setia dengan usahanya yang kecil, berkembang dan berkembang. Dan Tuhan mau juga di dalam kehidupan kita, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita mau setia. Apapun itu pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Kita adalah hamba. Ya, saya mengingatkan kepada jemaat, siapa sang hamba itu? Kita. Ya. Kita adalah hamba dan Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita mau tunduk kepada apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dalam konteks ini, yaitu seorang hamba yang setia dan bijaksana di dalam tugas yang dipercayakan oleh Tuhannya. Kemudian yang berikut, kita buka di dalam kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 10. Injil Lukas pasal 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sangat nyata di dalam kehidupan kita saat ini banyak hal. Orang yang tidak setia dalam perkara kecil, bagaimana mungkin akan dipercayakan suatu perkara besar? Ataupun juga orang yang tidak melakukan perkara-perkara yang kecil, tidak benar melakukan perkara-perkara kecil, ketika ada perkara besar, dia pun juga akan melakukannya dengan tidak benar. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus setia untuk mengerjakan sekalipun itu perkara-perkara kecil. Apa yang kita lakukan dengan sepenuh hati kita dan semuanya untuk Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan itu, dan kita akan diberikan tanggung jawab yang besar lagi. Yang berikut, dapat dipercaya yaitu memiliki integritas. Sangat diperlukan seorang yang mau diberikan pekerjaan yang untuk dipercaya yaitu memiliki integritas. Integritas itu apa? Integritas itu satu konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Konsistensi, jadi dari perkataan kita, perbuatan kita tercermin, satu paket semuanya.
memiliki integritas yang utuh. Bukan bicara A lalu melakukannya B, tetapi apa yang dikatakannya itu yang sesuai juga yang dilakukannya. Dan benar-benar seorang yang berintegritas. Sangat sulit mungkin untuk saat-saat sekarang ini ditemukan orang-orang berintegritas. Oleh karena itu, jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita tetap memiliki integritas. Setiap hal yang kita lakukan semuanya berintegritas di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bahkan juga ketika Bapak Ibu Saudara dipercayakan suatu tugas dan tanggung jawab di tempat kerja, punya supaya dapat dipercaya integritas di dalam kehidupan kita. Anak-anak Tuhan yang setia di dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan menunjukkan perkara-perkara yang besar. Integritas kita dibaca dan dilihat oleh orang-orang yang belum percaya. Yang berikut, supaya dapat dipercaya, kita harus memiliki teladan juga. Kalau tadi memiliki integritas, tentunya kita sudah bisa melihat dari 2 Timotius pasal yang ke-15, yaitu 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-15. Kita tentunya tahu yang biasa dikatakan oleh Timotius, ya, Rasul Paulus menasihati Timotius juga. Kemudian kita melihat ayat 2 Timotius pasal 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi kita harus memperkatakan, kita harus mengusahakan supaya kita layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Perkataan kebenaran. Ini yang menjadi tema atau motto kami waktu kuliah STT Jeffrey 2 Timotius 2 ayat 15. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian tentang teladan tadi dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, pun engkau masih muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kesetiaanmu, dan seterusnya di situ. Sangat tuntut kepada kita seorang hamba yang setia untuk melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan teladan kita. 1 Timotius pasal 2 ayat 15. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hampir sama dengan integritas. Teladan di situ juga berbicara semua dari perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, kesetiaan kita dibaca oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang pertama yang kita bisa lihat. Supaya dapat dipercaya, setia dalam perkara-perkara kecil, kemudian memiliki integritas, kemudian memiliki teladan dalam kehidupan kita. Yang kedua, dari bagian firman Tuhan yang kita pelajari, mengajarkan kepada kita karakteristik hamba yang setia. Yang kedua adalah hamba yang bertanggung jawab, ayat 45b. Hamba yang setia yaitu tanggung jawab memberikan makanan telah dilakukannya dengan baik sampai tuannya datang. Jadi kita lihat di dalam ayat 45 bagian B ini, tanggung jawab apa yang diberikan oleh Tuhan itu? Tanggung jawab yang diberikan adalah memberikan makanan pada waktunya kepada orang-orang seisi rumah itu. Ya, saya membayangkan bahwa rumah itu besar, orang yang kaya yang luar biasa, kemudian banyak pekerja-pekerja di dalamnya. Lalu Tuhan ini akan bepergian lalu memberikan satu tanggung jawab kepada hamba yang dikatakan setia ini, dan dikatakan kasih makan pada waktunya. Tanggung jawab yang diberikan adalah memberikan makan pada waktunya. Dijelaskan lagi di situ pada waktunya. Jadi bukan cuma sekedar memberi makan pagi lalu sore saja nanti, tetapi sesuai dengan ketentuan yang sudah ada pada waktunya. Jadi ada waktu yang memang sudah ditentukan di situ. Kesetiaan, karena berbicara tentang kesetiaan berbicara dengan juga konsekuensi waktu, konsisten juga di situ. Nah, ini yang kita bisa lihat di situ. Pada waktunya memberikan makan, pada waktunya itu tanggung jawab yang diberikan. Hamba yang setia, tanggung jawab memberikan makanan telah dilakukannya dengan baik sampai tuannya itu datang. Ayat 45 sampai 46. Kita sudah baca ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang.
Suatu sukacita yang luar biasa ketika kita setia melakukan pekerjaan kita, lalu kita didapati Tuhan kita sungguh luar biasa tetap setia. Dan itu juga menjadi gambaran kepada kita ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua nanti, kita tetap setia di dalam melayani Tuhan. Kita tetap setia bersekutu, kita tetap setia beribadah, tetap setia membaca firman Tuhan, berdoa, melayani Tuhan, dan memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ilustrasi tapi ini tentang seekor binatang ya, anjing. Tentunya Bapak Ibu tahu mungkin seekor anjing yang bernama Hachiko di Jepang. Dia seekor anjing yang sangat setia menunggu sang tuannya. Jadi ketika dia pergi bekerja, dalam singkat cerita ini dia tuannya itu seorang juga dosen. Lalu dia kemudian dia selalu mengantarnya ketika pagi, mengantar kerja di tempat kereta dan kereta api yang membawa tuannya. Dan pada sore hari juga dia sudah tentukan jam-jam, kira-kira jam segini tuannya datang, dia sudah menunggu dan seterusnya. Itu yang dilakukannya sampai suatu ketika dia menunggu dan tuan-tuannya tidak datang, tapi dia tetap setia menunggu. Pulang lagi, besoknya dia menunggu lagi dan seterusnya. Dan dikatakan di dalam cerita 10 tahun dia menunggu sang tuannya. Nah, karena memang tuannya, majikannya itu meninggal ya, tiba-tiba dalam suatu perkuliahan. Saya pernah menontonnya, lalu tiba-tiba dia jatuh, ya, mungkin serangan jatuh. Jadi dia jatuh lalu meninggal dan seterusnya. Jadi seekor binatang ini ya dia tetap menunggu kapan waktunya, kapan sang tuan datang. Jadi orang-orang yang melihat itu luar biasa kesetiaan seekor anjing ini, sehingga dibuatlah patung Hachiko. Itu lambang kesetiaan orang-orang yang ada di Jepang di sana. Seekor anjing yang setia. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, yang Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Kita juga dituntut kesetiaan kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita dengan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beda di dalam ayat 48 sampai 49. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Ini gambaran orang-orang yang tidak setia, menganggap cuek, biasa saja, masih ada waktu, masih mudah untuk melakukan hal seperti itu. Biarkanlah kita melakukan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Tetapi dia tidak tahu suatu saat sang tuan, sang majikan akan datang. Ini menjadi gambaran banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Dan apakah kita termasuk dalam orang-orang, termasuk dalam hamba yang jahat ini, yang membiarkan diri kita terus di dalam kehidupan kesenangan dunia tanpa kita memikirkan apa yang harus nantinya ketika Tuhan Yesus datang, apa yang harus kita bertanggungjawabkan di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita akan memilih bahwa kita menjadi hamba yang bertanggung jawab. Apapun pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita, mari kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Sama juga ketika kita bekerja di suatu tempat, suatu perusahaan, suatu instansi, ketika kita mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, maka bos atau pimpinan kita akan memberikan kepada kita suatu kepercayaan yang luar biasa, bahkan akan memberikan penilaian kita yang luar biasa dengan nilai, dengan tugas kerja yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ciri-ciri hamba yang bertanggung jawab yaitu melaksanakan tugas tanpa melihat hak-haknya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 16 sampai 18. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai ayat 18. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andaikan aku melakukan menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak
Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Garis bawahi Bapak Ibu Jemaat dan bagi saya bahwa itu menjadi keharusan bagi kita, tanggung jawab kita memberitakan Injil. Karena keselamatan itu sudah kita terima secara cuma-cuma dan kita pun juga mau memberitakannya kepada orang lain. Itu tugas amanat agung yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Menjadi keharusan bagi kita untuk memberitakan Injil sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Itu kiranya juga terus memotivasi kita di bulan misi ini, akan terus memotivasi kita bahwa kita harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian juga ciri hamba yang bertanggung jawab yaitu berdiri teguh dan giat. Jadi dituntut bagi kita untuk tetap teguh dan giat, setia, rajin untuk melakukan pemberitaan Injil. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ini juga menjadi satu kekuatan pengharapan bahwa kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita menantikan pahala yang daripada Tuhan. Itu yang menjadi fokus kita, bukan upaya kami ini. Walaupun mungkin ya dalam pelayanan hal-hal tertentu ada mungkin yang diberikan sebagai ucapan terima kasih, tetapi ini yang paling penting karena kita tahu Tuhan memperhitungkan semua itu, dan yang menjadi pahala yang akan kita terima nantinya adalah mahkota kehidupan di dalam surga. Jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, mari tetap kita giat di dalam melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Satu lagi ciri hamba Tuhan yang bertanggung jawab di dalam kitab 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. 2 Timotius pasal 2 ayat 12. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jadi ini yang kita mau lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tetap setia di dalam Tuhan, bertekun di dalam Tuhan. Itu ciri hamba yang bertanggung jawab, melaksanakan tugas tanpa melihat haknya, berdiri teguh dan giat dalam pekerjaan Tuhan, dan tetap siap menghadapi resiko. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan poin yang terakhir yaitu poin yang ketiga, karakteristik hamba Tuhan, hamba yang setia adalah hamba yang tekun sampai akhir. Di dalam ayat 46 sampai 47 di dalam pembacaan kita kembali, kita melihat bahwa berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Wow, luar biasa. Suatu hal kepercayaan yang diberikan lagi. Karena dia setia dalam perkara kecil, maka dianggap lagi diberikan dengan perkara yang besar sebagai pengawas. Hamba yang setia mengerjakan tugas sampai tuannya datang. Tidak diketahui kapan datang, dan bisa datang kapan saja dalam waktu yang tidak disangka-sangka. Jadi ayat 50 pun juga dikatakan di situ tidak disangkakannya. Jadi kita tidak tahu kapan. Tetapi ketika kita bertekun bekerja dengan baik, maka itu akan menjadi bagian buat kita dikatakan berbahagia. Itu hal yang luar biasa. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya setia untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ciri hamba yang tekun sampai akhir yaitu memelihara iman dan menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Nah itu dia. Jadi ciri hamba yang tekun sampai akhir, bahwa dia memelihara imannya sampai akhir. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7. 2 Timotius pasal 4 ayat 7, ini perkataan Rasul Paulus juga. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Ada banyak orang yang hanya setengah, tidak sampai garis finish, dia memelihara imannya karena tertarik pada dunia, tertarik pada hal-hal yang menjanjikan sesaat-saat itu, yang memuaskan hati yang sementara. Dan
dituntut kepada kita sebagai hamba yang setia untuk menerima kebahagiaan itu adalah sampai akhir hidup kita memelihara iman. Pelihara iman di tengah-tengah kondisi pandemi ini dengan segala berbagai macam kesulitan yang ada. Kami berharap jemaat semuanya tetap setia di dalam Tuhan, tetap memelihara iman apapun kondisi kita, kesulitan apapun yang kita hadapi saat ini, tetap pelihara iman kepada Tuhan. Dan Tuhan tetap setia karena Dia berjanji akan menjamin kehidupan kita. Jangan kita khawatir tentang kehidupan yang ada saat ini. Tetap tahan, berharap kepada Tuhan. Yang kedua, ciri hamba yang tekun sampai akhir adalah tahan uji. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan buat kita. Yakobus pasal yang pertama, Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kembali lagi kata berbahagia. Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang luar biasa bagi kita. Tahan uji. Tadi saya sudah katakan, pandemi COVID-19 ini diuji kita. Apakah kita sungguh-sungguh bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan? Jangan karena kita kekurangan, lalu kita mulai melakukan hal-hal yang tidak benar, lalu kita mulai melakukan kecurangan-kecurangan. Jangan. Tetapi kita harus bertahan di dalam ujian-ujian saat ini, sehingga kita nantinya dikatakan orang yang berbahagia dan mendapatkan mahkota kehidupan. Satu ayat lagi yang menegaskan tentang hamba yang tekun sampai akhir. Apa cirinya? Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kembali lagi, kalau kita tekun dan tetap setia di dalam Tuhan, mahkota akan diberikan kepada kita. Pahala yang daripada Tuhan akan diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian poin yang ketiga ini mengajarkan kepada kita sebagai hamba-hambanya untuk tetap tekun sampai akhir. Di tengah-tengah tantangan cobaan kehidupan saat ini, kita dituntut untuk selalu memelihara iman kita, tahan uji, lalu kita setia sampai mati. Banyak hamba-hamba Tuhan pun juga yang menginjil, yang melakukan penginjilan, mereka tetap setia di dalam Tuhan. Refleksi bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, kesetiaan hamba Tuhan yang setia dan bijaksana adalah mereka yang melayani makanan rohani, termasuk mengabarkan Injil. Tuhan berjanji memberikan pahalanya kepada hamba yang dapat dipercaya, hamba yang bertanggung jawab, dan hamba yang bertekun sampai akhir hidupnya. Ini dituntut kepada kita. Sebagai jemaat Tuhan, kita adalah ada hamba-hamba Tuhan. Kita dipakai Tuhan untuk tetap setia di dalam Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang tetap setia di dalam Tuhan, memberitakan Injil, dapat dipercaya, dapat diberikan tanggung jawab dan tekun sampai pada akhirnya. Kiranya bagian firman Tuhan pada pagi hari ini akan menguatkan kita dan memotivasi di dalam kehidupan kita. Tugas penginjilan masih luas dan banyak. Tuhan sedang menantang kita, apakah kita masih didapatinya setia dalam mempertanggungjawabkan pelayanan kita. Biarlah kita tetap setia melayani Tuhan, tetap setia bertahan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan mendapati kita setia mengerjakannya, dan kebahagiaan mahkota akan diberikan kepada kita semuanya. Kita akan tutup di dalam satu pujian seperti wanita mengurapi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau
Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita tetap setia melayani Tuhan sampai kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Memberikan kepada kami kembali motivasi dan menyadarkan kepada kami siapakah kami ini. Apakah kami masuk dalam golongan hamba yang setia saat ini melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Kami menjadi pelayan yang setia, tanggung jawab sampai, dan juga Tuhan mendapati kami setia sampai akhir kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk setia melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Seluruh jemaat Tuhan diberkati di dalam kehidupan mereka hari demi hari. Kami mengucap syukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.